Banyak orang yang ngomong support system, tapi hanya sekedar tulisan, hanya sekedar kata-kata support system. Jarang lah maksudnya. Sulit lah bahkan menemukan benar-benar support system yang emang support gitu loh. Kecewa kan? Mencoba untuk menerima hal itu, tapi dengan embel-embel diteni deh media diteni. Ya kan gue pingin tahu kalau dari jawaban lu gimana. Apa lu ateis? Ya oke lah, support system ki engel lah. Kadang ki dewek ngecari-cari ki yo. Sulit kan? Sulit asli. Sulit banget. Kenapa Anda sering jomblo? Kenapa Anda lama berjomblo? Lah itu saya support system. Iya back in the days ya. Cita-cita itu bakalan patah di orang terdekat itu real. Yes. Real, man. Yes sir. Yes. Itu real banget karena apa ya? Kenapa bisa patah itu ya karena nggak disupport gitu loh, nggak ada support system dari iya anjing bacot. Tolong Mas Fikru, tolong nggih. Terus apa? Tolong. Aduh lupa kan gua. Bukan backupan audio di teng kamera, mangke malah isine Google Translate. Ya apa tadi? Itulah ya. Bakalan patah gitu. Keluarga. Pasti ngalamin. Pasti. Ya, iya, nyong biyen cita-citane dadi guru bangsat. Wis njaluk kuliah nih bahasa eksekusi hari ini. Usah. Sedih aja. Mulia mentah seorang ya yo bangga lagi tadi guru. Oh ya, itu cita-cita yang sangat mulia. Yang sadar biar sekolah sih apa tadi guru kayak mainnya kayak wis itu sekedar utet iso DE juk disalurke tapi kayak nurani. Ya jiwa kalah ya ibarat ya. Iso tersampaikan. Oh mending iso diterapkan oleh segelintir karo murid si bisa sih tetap bisa sih tetap. Pasti kan juga ada faktor lain kenapa istilahnya apa nggak jadi, maksudnya nggak apa ditolak lah istilahnya. Ditolak itu kan pasti ada faktor lain, ada faktor krusial gitu ya. Nggak serta merta udahlah nggak usah. Iya. Tapi ya kamu mungkiri juga ada loh yang langsung udahlah nggak usah. Maksud nggak? Maksud mutlak ojo lah. Ngene kudune ora harusnya gini ya. Yang sih memahami sih mergone ngopo ora iso. Mengiyakan keinginannya yang ngerti. Cuman kan mungkin kalau poinku, menurutku ya poinnya tuh apa? Sebenarnya tuh kayak nek nge-MC gitu, ono ice breaking. Jadi kita benar-benar memecah balok es itu ataupun tembok yang menyekat antara antara kamu dan mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu itu loh. Sebenarnya yang harus dihilangkan itu. Terlepas dari mereka tuh sebenarnya nggak support karena apa? Oke, kalau ada penjelasannya, terus kita bisa ngobrol. Oh, kayak nenek ini kira api, mending ini lah. Terus kamu bisa menyuarakan opinimu. Tapi ki nek ngene ki jane ngene. Bukannya akan indah. Iya. Iya nggak sih? Iya. Hal penak ngono lho. Yang juga carane mungkin kurang baik juga nyong urung. Yo. Ngopo di kuliah yuk tujuane nyong ki opo? Urung tersampaikan. Mungkin diragukan juga. Komunikasi. Mungkin ya. Tiap orang mesti ono jarak lah, koyo hal sih orang mungkin disampaikan karo wong tua. Ki mesti ono. Ada. Yes. Memang selalu ada gap sih. Yes, selalu. Ini iso dipatahke, yo iso hati ke hati tulus. Penyampaiannya, waduh. Karena apa ya? Lo kok padanya sih kayak ngono. Saya mau pandang siji. Ibaratkan apa ya, bukan era lo lagi gitu loh. Maksudnya tuh beda pola pikir, konsep pola pikir orang tua
konvensional pada zaman dulu beda sama sekarang, beda banget. Sama era kita tuh beda, pemikirannya udah beda. Kalau orang tua zaman dulu kan saklek, kalau iya iya, enggak ya enggak. Iya. Kalau harus ya harus, nggak ada Iya, pertimbangan A, nggak ada pertimbangan B, nggak ada pertimbangan C. Sulit sih memang kalau untuk menyinkronkan pikiran kita dengan orang tua itu memang sulit ya. Butuh dialog sih sebenarnya, butuh dialog. Ya pelan bunuh diri. Enggak sih, enggak bercanda tuh. Boy. Ojo kang ngono Railo. Pelan udah. Jangan sampai. Lu apik maning dhek ngangkluh karo awake urip lah. Ya. Mungkin Yuk karo dhek berjuang ora juk ngangkluh wae. Makanya ngangkluh tok ning tidak ada yang dilakukan kan ya. Tapi ya baliknya lagi tuh mungkin ada poin lagi ya, kayak gimana sih caranya menjadi manusia yang utuh, manusia yang bisa memanusiakan manusia lah, terlepas apapun itu hubungannya sesama manusia, mungkin terlepas dari gue keluarga, gue karo konco, gue karo sopo pun, bahkan orang yang tidak dikenal itu loh. Piye sih carane ben bisa gitu loh. Mungkin itu sih yang dipelajari banyak orang termasuk saya dan kalian juga gitu loh. Dan ketika di saat memang kita benar-benar kayak katakanlah dewekin duwe keinginan dan jebret terpatahkan sih, gimana kan ibaratnya untuk ke fase yang sebuah fase di mana penerimaan itu akan memang berat sih. Penerimaan harus nerimo, Bahkan bikin bisa tadi berubah Rian yang lain. Nek iso nangkep menerima hal itu bisa menjadi sesosok orang lain lah. Lah ngantuk Pak Haji. Bener sih, harus bisa menerima gitu loh. Penerimaan itu tahap paling sulit. Iya sih, menurutku tahap yang bener-bener tahap paling sulit. Gila-gilaan. Dan menerima tuh bukan berarti pasrah ya terus. Oke, gua tiduran aja lah sampai mampus gitu, gitu juga. Jadi tetap harus menerima ya segalanya lah. Segala benturan dan segala apapun itulah. At least dari situ akan ya menjadi kuat atau menjadi mempunyai pola pikir yang baru, mempunyai pola pikir yang lebih dewasa dari sebelumnya. Kayak gitu sih. Pokoknya ngono ya, biyen nyong. Terlalu menerima menghasilkan sebuah kekecewaan, lebih berpikir terus timbullah kedewasaan. Ya bener sih omongannya. Ya itu tadi, karena kedewasaan itu kedewasaan ada karena sebuah masalah. Tanpa ada sebuah masalah tuh dia nggak akan jadi dewasa. Masalahnya contohnya datang sendiri, bukan dicari sih. Iya. Gini lah, bandingkan aja seseorang yang sering banget dimanja sama seseorang yang katakanlah hidup di jalan. Keduanya mempunyai masalah yang sama. Asumsikan aja dia punya masalah yang sama. Pola pikirnya kan beda mereka berdua untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ya apapun kasusnya, pemikirannya kan beda. Yang satu mungkin aduh kayak gini banget ya, hidup aku nggak pernah ngalamin kayak gini loh. Yang satunya wah anjing apaan sih kayak gini doang, ada yang lebih. Ada yang lebih nggak sih? Jadi tuh dia malah justru kalau orang yang udah terbiasa ditempa masalah tuh, jadi dia berpikirnya lebih logik. Kalau orang yang biasa lebih kebiasaan dimanja, pola pikirnya beda, jauh beda. Iya. Ibarat kan gini lah, orang pinter banget di kelas, pinter, dia nggak pernah dapat nilai jelek. Sekali dapat nilai jelek, stres. Beda sama orang yang sering banget dapat nilai jelek, begitu dapat nilai bagus biasa aja. Beda loh. Iya sih. Karena paling kayak gini besok juga dapat jelek. Misalnya kayak gitu, jadi kayak udah terbiasa gitu. Wah, ki pecah paling apa nyontoh. Tapi bagian dari penerimaan tadi pun kalau menurutku ya, penerimaan itu masih ada satu gap berupa
oke, mungkin ya kalau dalam secara bahasa kasar menerima, semua orang bisa menerima. Kalau menurutku ya, semua orang itu bisa menerima dan semua orang itu bisa berada di fase penerimaan. Tapi penerimaan dan menerima itu apakah dibarengi dengan sebuah lapang dada? Lapang dada dalam artian tuh ikhlas belum? Tulus, iya. Ikhlas belum? Beda loh. Kayak nerima oke. Katakanlah aku di nganu wong lah hebatnya, disakiti orang. Oke. Wah, tak diteni. terima. Nah, Wah. tapi diteni deh, tak bualas Iya sih. dendam apa-apa. Karo oke, tak terima. Nyong ikhlas kok ora apa-apa. Bener sih. Nyong juga ora bales ngono. Yang dewek sempet lah ngalami hal sih ora terduga Cuk. Kan otomatis kan kecewa kan. Mencoba untuk menerima hal itu, tapi dengan embel-embel diteni deh dia diteni. Kan berarti kan orang tulus, ikhlas. Belum ikhlas lah ya. Nah, itu mungkin yang apa? Mungkin kayak kita dan orang-orang perlu ketahui lah ibaratnya. Ikhlas tuh nggak pamrih. Ya wis ngono lho. Ikhlas ya Tidak Ikhlas tuh dibalang ya udah ya wis. kono. Ngelapang dada lah temenan kono. Corokno dikapokno ya kono. Kalau masih mengharapkan sesuatu dari sebuah keikhlasan ya Nah, bukan ikhlas sih, pamrih, namanya. iya sih. Pamrih. Kaya DE tamen pakrep ngenai nyong sepah rokok Juk. Juk kaya nyong tuh kok kayak ya kok ben seumpama orang duwe rokok ya kan sering tutup kowe yo ono ngarep lah Mengharap terus Iya. kali aja gue dibeliin. Kan kowe tahap yo urung ikhlas sih menurut nyong. iya Ikhlas lah. iya. Kaya hal-hal kebaikan di dheweke diungkit ngono. Kan wis mlebu paham. hal beda. Jadi berbuat baik tapi berharap kembalinya juga baik gitu. Nggak gitu, nggak bisa gitu Nggak sih. tulus kan, berarti. nggak bisa Nggak gitu. Kowe lah. Ikhlas ki yo engel sih. Iya. Tapi selama kita masih menyadari bahwa ikhlas itu ada ya, kita pasti akan berusaha untuk belajar ikhlas. Kecuali dhewek wis ora percaya nek ikhlas ki lah, ikhlas ki ora ono, tulus itu nggak ada. Terus apa? Penerimaan ki ora iso. Kudu ngene, kudu dibalas apa-apa lah. Itu mungkin beda konteks dan mungkin mancen wis berarti apa? Pikirannya persepsinya wis beda lah. But it's okay juga maksudnya ono wong mikir, wah enggak gini dan lain-lain ya. People man, kita juga banyak orang. Ya wis talane dhek. Banyak warna, banyak kepala, banyak pikiran. Enggak semua nih podo koyo ngene ngono lho. Percaya nggak sih lo berdua tuh gini deh, apa pasti pernah lah mengalami masalah apapun ya. Cek, tak frame. Pernah enggak sih? Pokoknya kalian percaya nggak kalian mengalami sebuah masalah dan masalah itu terselesaikan karena ada campur tangan Tuhan. Did you believe that or not? Kalau lu Mas Ayo? Atau murni pure dari logika lu sendiri atau murni pure dari your power or ada campur tangan Tuhan? Percayalah, jangan beragama. But selama nyong nglakoni kuwi iki kaya berdoa karo sik kowe urip pun tidak kaya ngangkluh karo minta karo ngibadah lah. Kowe ora. Kowe kaya lebih ke usahane nyong sih. Kaya apa ki? Menyelesaikan permasalahan gini gitu. Nyong 100% Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan nek nyong lo. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena Tuhan nek menurut nyong ya, bahkan wong sing dhewe orang genah-genah lah, bajingan ora enak wae dhewe diwai sesuatu. Dhewe iso nglakoni sesuatu. Mung dhewe ora nyadar wae. Ora nyadar. Nek kesempatan kuwi jane ya dhewe diwai karena Gusti Allah. Karena Tuhan ngono lho. Cuman kan terkadang kita nggak tahu dan Tuhan itu di mana lah katakanlah gampangane. Masih bertanya ngono lho. Karena ya mungkin karena berdasarkan tempaane emang dek wis jauh. Tidak pernah mendekat, tidak pernah kenal. Dan pada akhirnya ya gue coba bayangkan ya nek semisal nyong opini nih
Ki ngopo ki brongos ki? Hah? Iya. Gak keinget tadi. Om Oh, ugas anu. skip yuk. Ya, kalau saya berpikirnya apa ya? Koyong inilah gampangan nih. Si contoh wae. Si nyong yo ngeblank. Si Ya, be kan statementnya kan apa ya? Ya tetap ono apa? Campur tangan Tuhan. Mungkin nyong orang menyadari. Cuk, peranggapan ki koyo usahane nyong lho. Nah, itu menurut nyong ya ora apa-apa. It's okay. Cuman terkadang juga ada yang mohon maaf itu loh tadi nggak pakai hati. Karena saya percaya Tuhan ada di hati. Gusti ya. Bagus yang hati. Ya maksudnya gini. Terkadang nyong melakukan ini semua karena atas dasar benar-benar murni nyong awake nyong dewek. Jebret. Ya kamu akan dikasih. Terus dikasih. Bahkan kayak mafia apapun yang melakukan hal sing elek kan malah lancar, lebih lancar ketimbang dewek sing melakukan yang bener cara bahasa kasarane. Itu pun masih diberi kesempatan. Ning didelok lah gampangane kayak dilihat loh iki di ibate. Yang ngingu kucing malah mangani apa ya malah badan kayak ngono. Lah terkadang itu pun juga sebuah ujian tadi sing saya ngomong. Kenapa sebuah apa sih setiap hidup setiap apa yang kita jalani itu penuh dengan ujian. Terkadang nek dewek menganggap murni kuwi atas menurut keyakinan nyong lo ya empower lu. Keyakinan nyong kuwi dhewe murni apa yang dilakukan ki atas dasar dhewe kabeh usahane dhewe kabeh tidak ada campur tangan. Ini ki nyong koyo nek wong cara kasar ki terkena penyakit paham kebesaran lah kamu. Itu malah diuji jaldik sombong ora. Fuck. Sombong sih akhirnya. Sombong. Dia tidak sadar tapi mungkin setelah dia terkena masalah opo-opo nembe wae mencari di mana ya saya tidak menganut cuma nek secara keyakinan nyong ya the one and only God sing give me iso koyo ini bahkan nyong ingin meletre ingin terpuruk ingin apapun ya semua ki dimatno kadang lupa atau mungkin belum kenal atau mungkin tidak tahu ya itu wajar gitu sih. Wow. Kalau menurut Anda menurut gue masih kan gue yang lempar pertanyaan ya kan gue pengen tahu kalau dari jawaban lu gimana apa lu ateis enggak sih disensor ya pasti ada lah campur tangan Tuhan itu pasti every single problem every single accident pasti ada campur tangan Tuhan cuman kitanya aja yang bebal kadang nggak menyadari bersyukur sih men nah baliknya kan ke situ men di situ kita kurang kayak apa ya istilahnya wah jadi religius iya gimana tak lekang kalau menurutku hidup itu berdampingan sih ya ibarat kita bisa kayak gini ya campur tangan jadi ya gitulah masih diberi sehat masih diberi apa gitu kan coba sih bayangkan aja lah kayak ada analogi nih ya gampangan aja kalau semisal orang itu benar-benar gak memiliki kesadaran secara penuh kayak contoh nih lu sama gua lu pemabuk lu peminum lu ngedrang lu pokoknya ngelunte lu apapun itulah intinya lu ngentoy apa gua yang biasa aja yang benar-benar lurus tapi ujiannya malah berat gua lu malah santai-santai aja kalau gua nggak memiliki kesadaran penuh atas iman dan keyakinan gua pasti bakal iri anjing ki penak temen uripe paham kok penak temen uripe kok ngene judi apa malah kok rasane ayam wae tuku maem iso tuku iso nyosik kok ngene malah kelantian kok ngene prige jal ya karena dia ngelihat tuh covernya nggak ngelihat back endnya apa nggak ngelihat isi bukunya makanya itu covernya mungkin wow it's beautiful tapi belakangnya mancing ada masalah apa ini itu segala macam gitu. Obrolannya sudah sangat melebar kemana-mana. Tiket di sini 20 menit ya. Lanjut mana? Lanjut lah. Ya maksudnya tiket di sini bang ngasih jebret ke kameranya.
Terlepas dari itu sih, kalau aku ya, kalau secara kita ngobrol umum sih lebih ke ya aku sendiri pun juga jealous kayak perlu berdosa yang kisah apa lah ibaratnya yang utuh lah ibaratnya. Cuman kan ya itu dari terkadang kan gini, kayak kita menyikapi sesuatu lah, kayak lu ngasih saran ke gua, lu ngomongin tentang hal baik apa, cuman gua berasumsinya, terus gua mikirnya dengan pola pikir gua denial terus kan. Ibaratnya hal apa yang orang mesti diterima hal dengan baik lah, nggak ketemu kan, tidak ketemu gitu loh. But dia balik lagi, gimana sih caranya memahami lah itu loh, memahami konteks apapun siapapun, karena menurut gua tuh penting konteks. Kayak poin lu ngomong sama siapa aja, even itu orang itu tua muda udah kakek pendidikan cuman SD apa lu harus dengerin, hargain. Setiap orang tuh ngomong tuh lu hargain, lu ambil, ya bahasa kasarnya yang jelek udah buang, ambil yang baik. Barangkali kita nanti bakal omongan ini kayaknya pas nih kayak sama masalah saya nih, oke, bisa diterapin nih. Nah, gimana caranya menghargai, yang benar-benar menghargai itu gimana? Respect. Kompleks banget masalah ini ya kawan. Ya gitulah ya. Ya terlepas dari apa yang kita bahas dan kita obrolkan tadi ya, kembali lagi lah ke persepsi orang masing-masing. Ya, ke persepsi orang masing-masing, kepercayaan orang masing-masing, dan keyakinan orang masing-masing. Pasti mereka akan pasti akan menemukan jalan lah. Ya. Gimana pun kondisinya, asalkan masih dengan pikiran yang sehat. Ya di sini kita tuh nggak menyudutkan, siapapun, nggak menyudutkan orang tertentu. Di sini kita hanya ya beropini aja sih. Lebih ke kayak ya kita punya pandangan seperti inilah ya, sudut pandang seperti ini. Jadi kita nggak bermaksud menyinggung individual secara personal itu. Ambil aja lah dari poin-poin, kalau ada poin yang positif, yang baik ambil, yang negatif udah nggak usah, cukup buat hiburan aja kan gitu. Masalahnya ya hal api orang mesti ditambah dengan api sih. Yo, sebisa mungkin yo diterima dengan ya nek ora iso menerima ya referensi lah. Dibuat dijadiin referensi. Nek ora seneng ya subscribe lah. Ya seperti pembahasan di awal, kayak stress release ya, sebisa mungkin tuh jangan lari ke negatif. Iya sih. Terus apalagi tadi belum? Kayak perihal itu kekecewaan, gimana cara nangkepinnya, terus berusaha untuk menjadi orang yang menerima, ikhlas, terus ya berjalan ke depan, jangan mundur. Kalau kalau saya leren, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Gitu loh. Ngelih itu. Ngelih ki sudah di karakter yang beda loh. Lo lapar kalau lagi rese. Lo rese kalau lagi lapar. Balik. Lapar bukan soal perut saja loh. Kayak lapar dengan suatu hal itu kan bisa haus lah ya. Haus akan suatu hal bisa merubah hal api apa elek sih. Yang penting itu tadi, kalau misalkan kalian atau teman kalian atau siapapun mengalami hal depresi atau mengalami ya hal-hal semacam itu, diasingkan atau apa, jangan lupa lo tuh nggak sendirian, men. Punya teman. Pastilah bakal ada suatu bakal menemukan seseorang lah yang nantinya akan klop dan mengisi harimu. Lo itu nggak sendirian. Jadi lo bisa lo bisa mencurahkan kekesalan lo, curhat ke teman atau apa, jangan dipendam. Karena kalau lo memendam masalah, kalau lo nggak bisa rilis itu ya nyiksa wae dewek. Yo nyiksa sendiri. Gue bangsat ngomong nih apa. Seenggak-enggaknya lah, maksudnya seenggak-enggaknya walaupun kalian tidak bisa menemukan seseorang untuk bercerita atau untuk berkeluh kesah, paling enggak
kalian bisa stress release-nya mungkin dengan cara ya itu tadi, mungkin kalian pergi kemana lah, melakukan apalah, intinya berusaha untuk mendapatkan energi positif kembali. Iya, itu kata-kata dari anak manajer coy. Saya ngomong mau buat bahan dari manajer besok. Putri Duyung. Jangan sampai apa namanya, ya itulah lari ke hal negatif, terus adiktif di situ, kedakian di situ, dan menganggap bahwa oh ini loh jalanku buat stress release tuh di sini. Jangan sampai adiktif itu tertanam di otak lo. Gua kalau nggak kayak gini tuh nggak asik istilahnya. Jangan sampai, men. Karena lo punya temen, lo punya keluarga, mungkin lo punya pacar atau punya siapapun, pasti lo punya sahabat yang paling lo percaya. Curhatlah ke dia, jangan terus mengurung diri, terus pedem lah, merasa lo paling tersiksa di dunia, paling sedih. Ojo ngasih lah, ayo si amit-amit apa kayak kebentur suatu bencana juk di akhirnya juk kecewa kayak berat meneh sih masalah deh. Ojo ngasih lah, yo sebisa mungkin cepet sadar deh. Yang memang penyakit, bukan penyakit nih depresi, untuk pulih dari depresi itu tuh memang bukan hal mudah. Bukan suatu hal yang perkara yang gampang lah ya. Sulit, tapi kalau lo yakin lo bisa keluar dari situ, pasti lo mampu. Ojo ngasih ke influence hilang. Kowe jadi patokane dhek nek kowe healingi kowe ora pas ning awake dhewe ya wis cari dhek sik cocok anggo dhek ora cuk. Ki healing ki ngene lho, kudu ning gunung gitu. Ya sih dewek-dewek. Nek kowe ora pas ki aja dipaksa, malah kowe dadi hal tersiksa ngono lho. Dhek ngalami kowe terus ning dhek cara memulihkan dengan cara itu ora solusi kowe. Malah orang menyelesaikan masalah, malah nambahi perkara, nambahi pikiran. Wis ngentekke duit, wis ngentekke perasaan sih ora. Tenaga waktu sih. Justru malah menambahi masalah. Kowe di sisi lain lo niatnya self healing, pergi kemana, masalah yang lo hadepin sebelumnya itu nggak kelar, belum terselesaikan, lo udah aku mau self healing, lo balik ke rumah masalah tetap ada anjing. Dan yang dianggap suatu yang dianggap sebenarnya itu salah, malah dianggap benar kan. Hal yang memang benar malah dianggap salah, itu jangan sampai kita keliru lah. Kuring gitu. Salah persepsi dan memandang jadi keliru dan diterapkan untuk sehari-hari. Tadi ini watu. Ojo ngasih dikit tadi watu, dibelahi sini watu. Niku lah. Sini dikit watu, jero deh emas. The best ya 2021. Ya closing bro tadi. Mau masih di closing. Ya mungkin obrolan meja bundar untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Ngingetin buat kalian semua yang mungkin ada saran ataupun ada kritik dan saran lah ibaratnya, atau kalian ingin kita bahas apa, tema apa, kita pengen ngobrol siapa, atau bahkan kita ngundang siapa nih, narasumber siapa, boleh banget kalian. Jangan lupa komen di kolom komentar, syukur-syukur subscribe dan loncengnya dinyalain, jadi biar tahu nanti updatean obrolan meja bundar untuk sesi-sesi berikutnya. Ya udah. Oke, kita udah sampai di ujung percakapan karena sudah mau pagi juga. Tetap stay cool, jaga kesehatan, jaga mental, jaga kesadaran, jangan gila, jangan bunuh diri. Stay positif, tetap stay humble juga, lovely ya. Tebarkan positivity kepada teman-teman dan orang di sekitarmu. Gawe si urip. Iling harus gawe si urip. Iling harus sih gawe urip. Oh iya. Ini ada the one and only, jangan dan tak lupa ya kita sampaikan berkali-kali untuk View Crew Production. Terima kasih sekali. Ini Instagramnya ada di sini. Ada di sini. Jadi kalian kalau mau bikin foto sekolah, prewedding, video, apapun itulah mengenai visual dan art ya, langsung aja kalian follow dan kalian bisa tanya-tanya DM di sana, dijamin. Kepoin aja Instagram. Instagram. Diskon 10% dengan kode Rian.
dan akan ada single dari Emosi Fana juga. Ditunggu aja, bakalan launching 2 menit lagi. Bohong. Jangan lupa juga di follow ini ya, Emosi Fana, Flamorbid, Panut Arifin, YKO, Dr. Crab. Ini kita selain mengerjakan kita podcast kayak gini, kita juga ya berkarya lah dengan apa yang kita bisa ya, bikin musik apapun itulah, intinya yang positif ya. Jadi segitu aja mungkin. Oh iya, nggak lupa satu kali lagi, barangkali kita mention nih pas di upload nih ya, kita mention lah, tolong diangkat di Pizzawu. Oke, Pizzawu, terima kasih. Barangkali besok ada menu baru ya, pizza rasa cupang. No offense. Enak pizzanya. Terima kasih. Thanks, udah segini aja. Gua Dr. Crab. See you next time in another episode. Yo, gue Daniel Dego. Ciao. Ya yo, bye. Remember, you are not alone. Thank you. Remember, meja bundar. Subscribe.